Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di waktu duha yang cerah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul dalam majelis ilmu ini di masjid yang mulia ini, yang mudah-mudahan langkah kita adalah sebagai langkah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Minhajul Al-Firqah An-Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, jalan golongan yang selamat, karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, yang mana kita sampai pada pembahasan tentang Asyirkul Akbar wa anwa'uhu, syirik besar dan macam-macamnya. Kemudian pada kesempatan ini juga mudah-mudahan nanti akan jelaskan tentang perumpamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala umpamakan di dalam Al-Quran bagi mereka-mereka yang menyeru kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Syirik akbar, para ulama menjelaskan maksudnya adalah seseorang menjadikan tandingan bagi Allah, berdoa kepadanya sebagaimana dia berdoa kepada Allah. Dia memalingkan satu ibadah di antara ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada tandingan tersebut, seperti berdoa, istighosah, isti'anah, minta pertolongan, atau menyembelih, atau berkorban, atau ibadah-ibadah yang lainnya, yang seharusnya ini semua untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang berdoa seharusnya kepada Allah, seorang ketika berkorban seharusnya lillah. Akan tapi dalam hal ini dia memalingkan kepada selain Allah. Maka orang yang seperti itu, dia telah melakukan perbuatan syirik besar, yang mana Rasulullah SAW dalam hal ini pernah bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, antaj'ala lillahi niddan fahuwa khalaqaka. Antaj'ala lillahi niddan, engkau menjadikan bagi Allah ada tandingan. Tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang Dia yang menciptakanmu, sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang menciptakanmu. Dan tandingan di sini maksudnya yaitu sekutu bagi Allah yang dianggap sama dengan Allah. Maka ini sekali lagi termasuk perbuatan kesyirikan dan syirik besar.
yang nanti akan disebutkan pula tentang bagaimana bahaya dan kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan syirik itu. Kemudian disebutkan selanjutnya tentang macam-macam syirik besar. Barangkali sering kita mendengar, bahkan hampir setiap kaum muslim mereka meyakini syirik itu perbuatan yang sangat dimurkai. Hanya saja terkadang orang tidak memahami apakah perbuatan yang dilakukan itu termasuk syirik besar atau tidak termasuk syirik besar. Oleh karenanya di sini para ulama kemudian merinci. Para ulama kemudian menyebutkan macam-macamnya agar menjadi jelas, agar menjadi bisa difahami oleh setiap kaum muslimin, sehingga dia berhati-hati tidak terjerumus dalam perbuatan syirik besar tersebut. Yang pertama adalah syirik dalam masalah berdoa, yang mereka istilahkan dengan syirikul doa, yaitu berdoa kepada selain Allah, minta kepada para nabi, minta kepada para wali Allah, minta kepada orang-orang saleh yang sudah berada di alam kuburnya. Ya, entah itu minta rezeki, entah itu minta supaya disembuhkan dari penyakit atau yang lainnya. Apakah ini ada terjadi? Itu ada dan terjadi. Dan itu masih banyak dilakukan oleh ternyata yang mereka mengaku muslim. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, bahkan Rasulnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut. Di mana Allah taala berfirman, "Wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang mana dia tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu, tidak pula dapat mendatangkan madarat kepadamu. Fa in fa'alta, jika engkau melakukannya wahai Muhammad, fa innaka idzal minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Para ulama mengatakan maksud daripada engkau termasuk orang-orang yang zalim di sini adalah engkau termasuk orang-orang yang musyrik, ay minal musyrikin. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi illa dakhala nar." Rasulullah SAW menyebutkan di sini, barang siapa yang meninggal dunia sedang dia berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, yang menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah, maka dia akan masuk neraka. Ini hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini sangat jelas sekali ketika seorang yang meninggal dunia belum bertaubat dari kesyirikannya yang pernah dia lakukan, maka dia akan masuk neraka dan kekal dalam neraka. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil tersebut, sangat jelas sekali ketika seorang berdoa kepada selain Allah, ini bagian dari kesyirikan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bukti bahwasanya di sana ada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah berupa mayit-mayit, kepada orang-orang yang gaib, itu merupakan kesyirikan. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan perbuatan itu sebagai perbuatan kesyirikan. Itu ada sebagaimana disebutkan dalam surat Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Orang-orang yang kalian berdoa kepadanya selain Allah, orang-orang yang kalian berdoa kepadanya selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, mereka itu tidak memiliki walaupun hanya sebesar sekulit ari saja, dan tidak memilikinya. Apalagi yang lebih dari itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepada mereka, maksudnya di sini yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi katakan para nabi, orang-orang saleh, atau yang mereka klaim sebagai apa? Ya, nama-nama yang mereka sembah selama ini. Kalau di zaman Nabi Nuh ada Yahus, ada Ya'uq, ada Nasr. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW yang disebut oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka sebut sebagai orang-orang saleh, orang-orang yang baik, seperti Lata, Uzza, Manat, ya, yang mereka pertuhankan selain Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan sebagai berhala dan seterusnya. Itu sebagiannya pada hakikatnya adalah nama-nama yang mereka sebut adalah nama-nama orang saleh. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala nafikan di sini, kalau engkau berdoa kepada mereka, orang-orang yang sudah meninggal tersebut, itu mereka tidak akan mendengarkan seruan kalian, tidak akan mendengarkan doa kalian. Ini Allah yang menafikan. Allah yang mengatakan sendiri mereka tidak akan mendengar. Walau sami'u, kalaupun mereka misalkan mendengar, mastajabu lakum, semua bahwasanya mereka tidak akan bisa mengijabai, mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, bahkan nanti pada hari kiamat mereka itu akan datang mengingkari perbuatan syirik kalian. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di sini wa yakfuruna wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Allah menyebut perbuatan mereka tadi berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal yang mereka tidak bisa mendengar seruannya, itu dikatakan perbuatan syirik. Nanti pada hari kiamat, ya, yang mereka seru selain Allah tadi, mereka jadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, itu akan ingkar, mengkufuri, tidak mengiyakan, mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembahnya, yang berdoa kepadanya. Allah menyebut sebagai musyrikum. Bahkan wala yunabbi'uka mislu khabir. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akhiri dengan dalam ayat ini dengan ungkapan wala yunabbi'uka mislu khabir. Ini menunjukkan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hamba-Nya, kepada nabi-Nya dan juga kita semua. Karena apa? Tidak ada yang memberikan khabar, memberikan berita seperti Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Ya, karena tidak ada yang mengetahui seluk-beluk perbuatan-perbuatan mereka, di mana perbuatan itu termasuk kesyirikan, di mana mereka yang diseru, yang mereka berdoa kepadanya itu tidak akan bisa mengijabahi, bahkan tidak bisa mendengar. Itu semuanya yang tahu siapa? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kemudian Allah kabarkan kepada nabi-Nya, Allah kabarkan kepada kita semua melalui ayatnya ini. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Tidak ada yang memberitakan hal itu seperti Allah yang Maha Khabir. Ya. Ada dalam bahasa Arab itu, dalam nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu ada Khabir, ada Alim, ya. Secara teks bahasa Indonesia artinya sama. Alim Maha mengetahui, Khabir juga Maha mengetahui. Akan tetapi para ulama kemudian menjelaskan perbedaan antara keduanya. Kalau alim secara umum Allah mengetahui, baik itu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan sejak zaman ajali, ya, baik itu yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi, Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sana Allah juga memiliki nama Al-Khabir. Al-Khabir kalau bahasa Arab diambilkan dari kata-kata khabarah atau khibrah. Khibrah kalau terjemahkan itu adalah orang yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam masalah itu. Ya, mungkin bisa diartikan dengan pakar dalam masalah itu.
dia orang ini memiliki khibrah dalam masalah misalkan membuat apa? Rumah misalnya, bangunan tertentu. Sehingga kalau dia ingin membuat rumah, maka dia tahu betul bagaimana gambarnya, bagaimana secara detailnya, ukurannya, kemudian bahan-bahannya apa saja yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, dan kebutuhan uangnya juga berapa. Itu tahu, itu namanya khibrah. Ya, itu namanya apa? Khibrah. Pakar dalam masalah itu. Ini manusia. Kalau disebut dia itu memiliki apa namanya? Kepakaran dalam masalah itu atau khibrah tadi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu itu, termasuk dalam hal ini adalah mengabarkan kepada kita tentang rahasia mengapa Allah melarang perbuatan syirik tadi. Karena Allah tahu betul secara detail, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabar kita dengan ungkapannya wala yunabbiuka mislu khabir. Allah tahu betul bahwasanya mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula bisa mendatangkan madarat, tidak bisa melakukan ini dan itu, bahkan mendengar saja tidak bisa. Ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita. Oleh karenanya, ya, hendaknya kita juga memperhatikan masalah ini, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan dalam masalah doa. Bagian yang kedua atau macam yang kedua dari kesyirikan adalah asyirku fi sifatillah. Syirik dalam masalah sifat-sifat Allah. Ini dijelaskan apa maksudnya syirik dalam masalah sifat Allah. Ini berarti syirik dalam kaitannya dengan tauhid asma wa sifat. Ya, syirik kaitannya dengan masalah tauhid asma wa sifat. Salah satunya disebutkan contohnya adalah meyakini bahwasanya para nabi atau para wali mereka dapat mengetahui perkara yang baik. Ya, kalau ada seorang yang mengakui atau meyakini bahwasanya para nabi, para wali itu mengetahui perkara yang baik, ini dikategorikan dia telah berbuat syirik kepada Allah dalam masalah sifat-sifat. Karena memang tidak ada yang dapat mengetahui perbuatannya, tidak ada yang dapat mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Di mana Allah Taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Ya, dan di sisinya lah kunci-kunci perkara yang gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Di mana Rasulullah SAW juga bersabda, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang dapat mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Nah, kalau ada seorang yang meyakini ada selain Allah, bahkan dia mengatakan nabi ataupun orang saleh mengaku mengetahui perkara yang gaib, meyakini dia itu mengetahui perkara yang gaib, maka ini berarti telah mendustakan ayat ini. Berarti dia tidak percaya kepada ayat Allah ini. Berarti dia telah mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dikategorikan tadi telah melakukan perbuatan kesyirikan dalam masalah tauhid asma wa sifat yang hubungannya dengan masalah perkara yang gaib. Itu yang kedua. Oleh karena itu, jika ada yang mengabarkan kepada kita dia bisa melihat alam gaib, ya, maka ini hendaknya kita tidak perlu percaya ini. Kalau kita meyakini dia bisa mengetahui alam yang gaib, mengetahui perkara yang gaib, ya, maka berarti kita telah mendustakan ayat ini. Kita tidak percaya kepada ayat ini. Karena sekali lagi tidak ada yang dapat mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Rasulnya saja mengetahui perkara-perkara yang akan datang yang belum bisa dilihat. Nanti akan adanya hari kiamat, akan turunnya Nabi Isa, akan munculnya Ya'juj Ma'juj, akan munculnya Dajjal, ya, matahari akan terbit dari sebelah barat,
Kemudian manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak beralas kaki dan belum disunat. Semuanya dikumpulkan dalam satu tempat. Seluruh manusia nanti akan dimasukkan ke dalam surga dan dimasukkan ke dalam neraka. Itu semua perkara-perkara yang belum terjadi. Itu namanya perkara gaib. Rasulullah mengabarkan itu kepada kita. Itu tentunya berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Nabi. Ya, bukan hasil renungan atau imajinasi Nabi SAW terhadap hal itu. Ya, akan tapi itu adalah merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, sehingga Rasulullah dapat menyebutkan perkara-perkara tersebut. Demikian. Ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan, Rasulullah dikabarkan orang yang ada di kuburan tersebut sedang disiksa. Ini bukan berarti Rasulullah kemudian melihat secara langsung tanpa izin Allah Subhanahu wa taala orang itu sedang diazab. Tapi itu adalah ditampakkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ya, bahwasanya orang yang ada dalam kuburan tersebut sedang disiksa. Sekali lagi Nabi tidak dapat mengetahui yang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, di antara macam-macam kesyirikan, ya, syirik besar adalah syirkul mahabbah. Syirik dalam hal cinta. Ya, syirik dalam mencintai. Yaitu apa? Mahabbatul awliya wa ghairihim ka mahabbatillah. Menyamakan antara cinta dia kepada selain Allah dengan cintanya kepada Allah. Ya, ini apa? Mencintai para wali-wali, para orang-orang saleh, berlebihan sampai dia mencintainya sama seperti mencintai Allah. Maka yang seperti ini termasuk kesyirikan, karena dia telah menyamakan antara Allah dengan makhluknya, walaupun dia itu statusnya dikategorikan sebagai wali atau sebagai orang saleh atau yang lainnya. Jika berlebihan, maka ini jatuh kepada kesyirikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Berarti di sini menyamakan cintanya kepada selain Allah sama seperti dia cinta kepada Allah. Dan bagaimana kalau dia tidak cinta kepada Allah, hanya cinta kepada selain Allah? Ini lebih-lebih. Ya. Dia cintanya hanya kepada selain Allah. Buktinya kalau dia berkorban untuk selain Allah, kalau dia melakukan aktivitas untuk selain Allah, kalau dia menghabiskan waktu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, mengerahkan seluruh kemampuan tenaganya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dia berjuang melakukan apa saja untuk mencari harta, hartanya diberikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini menunjukkan dia cinta yang kepada selain Allah lebih daripada cinta kepada Allah. Maka seseorang yang menyamakan saja cintanya kepada selain Allah dengan cinta kepada Allah itu dikategorikan syirik, dia telah berbuat syirik, apalagi yang hanya mencintai selain Allah saja. Adapun orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka sangat cinta kepada Allah. Oleh karena itu,
Dia siap berkorban atas segala sesuatu, karena cinta itu biasanya diwujudkan oleh apa? Pengorbanan, ya kan? Cinta itu diwujudkan dengan pengorbanan, berkorban waktu untuk yang dicintai, berkorban tenaga dalam rangka ya untuk mewujudkan apa yang dia cintai, dan seterusnya. Itu pengorbanan. Pengorbanan di dalamnya adalah sebagai bentuk wujud dia mencintai hal itu. Oleh karena itu, bentuk pengorbanan kita hendaknya kita wujudkan dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ya, ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang ada di sekeliling Nabi SAW, yang mana mereka mengklaim mengaku cinta kepada Allah, mengklaim mengaku cinta kepada Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi-Nya, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, "In kuntum tuhibbunallah," jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni. Buktikan. Buktinya dengan apa? Yaitu dengan mengikuti aku, maksudnya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti pengorbanan yang orang yang mengaku cinta kepada Allah bentuknya adalah mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah akidahnya, dalam masalah ibadahnya, dalam masalah muamalahnya, dan juga masalah akhlaknya, ya, perilakunya dan seterusnya. Demikian. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah syirkut ta'ah. Syirik dalam masalah mentaati. Ya, syirik dalam ketaatan. Ketaatan itu kan bisa ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, ketaatan kepada orang saleh, ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada orang tua, atau yang lain. Ada juga termasuk ketaatan kepada para ulama, tokoh-tokoh. Nah, disinilah kemudian ketika seseorang itu mentaati selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dalam perkara-perkara yang merupakan maksiat kepada Allah, maka itu dalam hal ini dikategorikan sudah menunjukkan dia telah berbuat syirik dalam masalah itu. Syirkut ta'ah, di mana disebutkan maksud daripada syirkut ta'ah adalah ta'atul ulama wal masyayikh fil maksiyah, mentaati para ulama, mentaati para masyayikh, para guru dalam kemaksiatan, ma'atiqadin jawaz dzalik, yang disertai keyakinan itu dibolehkan. Ya, yang disertai keyakinan bahwa hal itu dibolehkan, artinya apa? Mentaati ulama, mentaati para masyayikh, para guru dalam kemaksiatan. Yang mana dia menganggap itu boleh, meyakini itu boleh. Padahal Allah Ta'ala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang orang-orang ahli kitab, di mana orang-orang ahli kitab dulu itu mereka menjadikan ahbar, para ulama mereka itu sebagai tandingan bagi Allah, menjadikan mereka dan juga para tokoh mereka, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Loh, bagaimana? Apakah mereka orang-orang ahli kitab itu menyembah kepada pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka, sujud kepadanya, menyembahnya? Tidak. Tidak demikian. Bahkan diingkari ketika ada seorang ahli kitab yang sudah masuk Islam, ya, bahwasanya ketika turun ayat ini dia berkata kepada Nabi,
wahai Nabi, kami tidak menyembah mereka. Maksudnya kami tidak sujud, tidak rukuk kepada mereka. Bagaimana dikatakan dalam ayat ini? Mereka, orang-orang ahli kitab itu menjadikan ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka atau pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan terkait dengan masalah tafsir ini, di mana mereka itu mentaati ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Bukankah kalian menghalalkan, ya? Bukankah rahib-rahib kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian mentaati rahib-rahib kalian? Dan sebaiknya, bukankah kalian, apa rahib-rahib kalian mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, lalu kalian mentaati mereka? Maka orang yang asalnya ahli kitab tadi mengatakan benar. Maka Rasulullah kemudian mengatakan kepadanya, fatilka ibadatu, itulah peribadatan mereka kepada selain Allah tadi. Jadi ketaatan mereka kepada ulama-ulamanya, kepada pendeta-pendetanya dalam rangka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu diikuti, ditaati, itu berarti sama saja beribadah kepada mereka, beribadah kepada selain Allah. Sehingga di sini kategorikan sebagai syirik dalam ketaatan. Ketaatan seharusnya mutlak hanya kepada Allah saja dalam hal menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan apa yang haram. Ya, mutlak hanya untuk Allah saja. Lalu ini ketaatan untuk selain Allah. Maka yang seperti ini termasuk perbuatan kesyirikan. Rasulullah SAW telah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk, ya, dalam kemaksiatan kepada al-khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa diterapkan kepada seluruh, ya, apa saja yang di situ datang perintah dari atasan kita dalam rangka kemaksiatan kepada Allah. Misalkan seorang suami memerintahkan kepada istri untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh taat kepada suami. Yang hak hukum asalnya seorang istri taat kepada suami, kewajibannya. Seorang anak seharusnya taat kepada orang tuanya, tapi ketika orang tua memerintahkan kepadanya untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh taat kepada orang tua tersebut dalam hal itu. Ya, dalam sebuah lembaga misalkan takmir masjid atau mungkin perusahaan atau apa saja organisasi, ya, pimpinannya atau atasnya memerintahkan atau aturannya memerintahkan kepada sesuatu yang di situ ada maksiat kepada Allah, maka tidak dibolehkan untuk mentaati hal itu. Dalam perkara-perkara yang lain yang tidak ada kemaksiatan, ya wajib taat. Tapi dalam hal itu tidak boleh mentaati. Berkembang lagi lebih luas lagi. Sebuah perusahaan atau mungkin sebuah pemerintahan yang lebih besar, ketika ada memerintahkan kepada rakyatnya untuk kemaksiatan kepada Allah, maka tidak boleh ditaati dalam masalah kemaksiatan itu. Tapi perkara-perkara yang lain maka wajib ditaati. Ini mengambil dari hadis ini, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah syirkul hulul. Syirkul hulul yaitu syirik di mana di sini disebutkan al-i'tiqad bi anna Allah halla fi makhluqatihi. Keyakinan bahwasanya Allah itu melebur kepada makhluknya.
ya, melebur kepada makhluknya. Wa hadhihi aqidatu Ibnu Arabi As-Sufi. Ini adalah keyakinan Ibnu Arabi, seorang sufi yang barangkali ini di negeri kita dulu dikenal dengan apa? Istilah wahdatul wujud. Ya, manunggalin kawula Gusti, menyatunya antara seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan yang menyesatkan. Dan ini termasuk perbuatan dikategorikan tadilah syirkul hulul. Sampai dia mengatakan, Ibnu Arabi tadi, yang mana dia meninggal dunia dikuburkan di Damaskus, beliau mengatakan, menunjukkan kesesatannya, ar-rabbu abdun wal abdu rabbun, ya laita syiri manil mukallaf. Ya, Tuhan itu adalah hamba, hamba itu adalah Tuhan. Ini mana? Berarti mana yang harus disembah? Ya laita syiri, ya, wahai siapa yang harus yang diperintahkan? Maksudnya yang diperintahkan untuk menyembah, dan siapa yang harus disembah? Karena menganggap tadi Allah menyatu dengan hamba, hamba perwujudan Allah, berarti bingung ini siapa yang harus sembah dan siapa yang harus menyembah. Dalam syair orang sufi yang lain mengatakan, di mana dia meyakini adanya peleburan atau menyatunya tadi antara al-khaliq dengan makhluknya. Wa mal qalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanizati. Diucapkan, tidaklah anjing dan babi itu kecuali Tuhan kita. Ya, wa mallahu, dan tidaklah Allah itu kecuali seorang pendeta yang berada di gereja, di tempat ibadah. Ini ucapan yang sungguh menyesatkan, di mana dianggap atau meyakini Allah menyatu dengan makhluknya. Ya, berarti adalah ungkapan-ungkapan yang jelas jauh dari akidah yang benar. Nah, ini dikategorikan sebagai syirkul hulul. Kemudian yang berikutnya adalah syirkut tasarruf. Kesyirikan dalam mengatur urusan, melakukan tindakan, di mana menganggap bahwasanya ada selain Allah yang dapat mengatur alam semesta ini, yang dapat melakukan tindakan selain Allah. Wa huwa i'tiqad anna ba'd al-awliya lahum tasarrufat fil kauni yudabbiruna umurahum. Adalah keyakinan bahwa sebagian wali-wali Allah atau mereka sebut sebagai wali-wali, mereka memiliki hak mengatur, memiliki hak melakukan tindakan di dalam alam semesta ini, di dalam ciptaan Allah ini, mengatur urusannya, yang mereka sebut sebagai wali kutub, isamuna al-aqtab. Mereka sebut sebagai wali kutub. Padahal Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang musyrik. Ini orang-orang musyrik saja, ya, mereka lebih selamat keyakinannya daripada orang ini yang meyakini di sana ada wali-wali kutub yang dapat mengatur selain Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta. Orang musyrik saja ketika ditanya tentang masalah siapa yang mengatur alam semesta, siapa yang mengatur segala urusan, niscaya mereka menjawab Allah, dan itu Allah yang mengabarkan kepada kita. Ya, orang-orang musyrik dahulu di zaman Nabi SAW, ketika mereka ditanya man yudabbirul amra, siapa yang dapat mengatur segala urusan, maka apa? Fasayaquluna Allah. Maka niscaya mereka akan menjawab Allah. Allah yang dapat mengatur urusan, Allah yang dapat menciptakan, Allah yang dapat menumbuhkan,
Allah yang dapat menghidupkan, mematikan, Allah yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di barat, yang dapat mengatur adanya malam dan siang, adanya hujan, ditahan dari Allah Subhanahu wa taala atau diberikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki atau menahannya dari rezeki. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya anak atau tidak memberikan kepadanya anak. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan atau tidak menyembuhkan. Ini semuanya adalah mengatur urusan alam semesta. Lalu ada sebagian orang yang dikatakan tadi meyakini ada wali-wali yang mereka sebut sebagai wali kutub yang dapat mengatur alam semesta. Nah, maka dalam hal ini disebut sebagai apa? Syirkut tasarruf, syirik dalam masalah melakukan tindakan atau mengatur urusan. Karena dia meyakini selain Allah yang dapat melakukan itu. Dalam hal ini sebenarnya masih dalam kaitannya dengan syirik dalam masalah tauhid rububiyah. Syirik dalam masalah apa? Tauhid rububiyah. Karena yang mengatur itu adalah hanya Allah, dan itu kaitannya dengan tauhid rububiyah. Kemudian yang tujuh, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, adalah syirkul khauf. Syirik dalam hal rasa takut. Ya, syirik dalam hal apa? Rasa takut. Yaitu keyakinan apa? Al-i'tiqad bi anna li ba'dil awliya'i al-amwat awil ghabina tasarrufan wa dararan bisababi aw yusabbibul khawfa minhum. Yaitu keyakinan bahwa bagi sebagian wali yang sudah mati atau orang-orang yang tidak di hadapannya atau orang-orang yang sudah tidak berada di hadapannya, yang jauh dari pandangan seperti orang-orang yang gaib tidak terlihat, dapat mengatur urusannya, ya, dapat memberikan madarat kepadanya sehingga dia takut. Ini barangkali kalau kita diistilahkan dengan takut kualat, ya, takut kualat. Kalau kamu nanti tidak begini-begini kepada Syekh Fulan, nanti kamu akan begini. Nah, takutnya kepada yang disebut tadi lebih daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah disebut nama itu sangat luar biasa takutnya. Tapi kalau Allah ya disebutkan dalam ayat atau dalam hadis nanti bahwasanya orang yang seperti ini akan dimasukkan neraka, seperti ini sedangkan diadab demikian dan demikian, dia tidak takut. Tapi begitu disebut nama fulan atau syekh fulan atau wali fulan, maka luar biasa takutnya. Nah, ini yang kaitannya dengan apa? Syirkul khauf. Nah, ini maka sangat bahaya sekali. Ya. Wa hadza i'tiqadul musyrikin. Ini adalah merupakan keyakinannya orang-orang musyrik. Alladzi haddara minhu al-Qur'an, yang telah Allah yang diperingatkan di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an disebutkan alaihissallahu kafin abdah. Tidakkah Allah itu sudah mencukupi bagi hambanya? Wa yukhawifunaka billadzina min dunihi, dan mereka ya menakut-nakutimu dengan orang-orang ya selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan para wali atau orang-orang yang mereka anggap dapat mengatur selain Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan madarat kepada mereka. Ada pun takut kepada sesuatu seperti hewan buas atau orang yang berbuat zalim, ya, atau hal-hal yang barangkali kita akan terdolimi dari hal itu, tersakiti dari itu, maka ini tidak ada masalah. Dalam hal ini bukan termasuk syirkul khauf tadi. Ini adalah merupakan tabiat manusia wajar, ya, bahwasanya manusia memiliki rasa tersebut, ya, demikian. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, ketahuilah bahwasanya syirik besar itu, ya, asyirkul akbar yuhbitul amal.
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad awha ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Syirik besar itu dapat menghapus amalan. Artinya, kalau orang yang melakukan perbuatan syirik tersebut, amalan-amalan yang selama ini dia lakukan, yang dia kumpulkan dari amalan baik, itu semuanya akan terhapus. Barangkali selama ini dia sholat 5 waktu, puasa Senin Kamis, barangkali dia sholat tahajudnya tidak pernah lepas, dia sedekahnya setiap hari, akan tapi diakhiri dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalan baiknya terhapus, tidak ada faedahnya. Bahkan ini Allah Subhanahu wa taala mengancam Rasulnya, "Wa laqad uhiya ilaika," sungguh aku telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad, "wa ilal ladzina min qablika," dan kepada orang-orang sebelummu, maksudnya di para nabi, "La in asyrakta," jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, sungguh seluruh amalmu itu akan terhapus. Akan terhapus. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat di sini menggunakan lam. Lam ini menunjukkan lam taukid penguat, ditambah diakhiri dengan nun taukid penguat juga. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Ungkapannya diungkapkan, dibuatkan dengan dua penguat. Sungguh amalanmu akan terhapus, pasti terhapus. Wa la takunanna minal khasirin. Ditambah lagi, tidak hanya terhapus saja, akan menjadi orang-orang yang rugi. Engkau akan menjadi orang yang rugi. Kenapa? Orang yang berbuat syirik akan kekal dalam neraka itu rugi. Ya, kekal dalam neraka. Sebagaimana selanjutnya di mana syirik akbar tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggal dunia belum bertaubat. Ya. Ketika meninggal dunia belum bertaubat dari kesyirikannya. Mungkin ketika dia berbuat syirik, dia sholat, dia masih mungkin sedekah, dia tidak bertaubat dari syiriknya. Tetap saja mungkin ibadah dia lakukan, syirik juga lakukan. Lalu meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan syiriknya. Dia tidak mengakui kalau syiriknya itu perbuatan dosa yang dia lakukan. Dan berapa banyak di antara manusia yang seperti ini. Bahkan dia bangga dengan perbuatan syiriknya terkadang, menganggap itu kebaikan, menganggap itu amalan yang dianjurkan. Ini yang sangat disayangkan. Oleh karenanya, ya, perlu sekali bagi kita untuk mengetahui rincian apa saja sih perbuatan-perbuatan syirik itu yang menyebabkan seseorang nantinya akan binasa di akhirat. Di mana orang yang belum bertaubat dari perbuatan syiriknya ketika meninggal dunia, Allah tidak akan mengampuninya, sehingga dia akan kekal dalam neraka. Asyirkul akbar la yaghfiruhu Allah. Allah tidak akan mengampuninya kecuali dengan taubat. Ya, serta meninggalkan kesyirikan secara keseluruhan. Allah Ta'ala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini maksudnya jika dia meninggal dunia belum bertaubat dari perbuatan syiriknya tadi. Ya. Kewajibannya harus bertaubat dari perbuatan syirik yang dia lakukan, dia akui. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu meninggalkan semua perbuatan syirik, supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak demikian, Allah tidak akan mengampuninya. Adapun dosa-dosa selain syirik, maka masih ada peluang untuk diampuni walaupun belum bertobat. Ya, dalam ayat berikutnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Akan tapi di sini Allah milih siapa saja di antara hamba yang Allah kehendaki, selama dia tidak berbuat syirik. Mungkin meninggal dunia dengan dosa besar berupa membunuh. Mungkin meninggal dunia dia pernah berzina belum bertaubat. Mungkin meninggal dunia pernah minum khamr belum bertaubat. Maka dalam hal ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa dia masih ada peluang diampuni, yang dikategorikan dengan tahta masyiatillah. Apa itu tahta masyiatillah? Itu di bawah kehendak Allah nanti di akhirat. Di mana jika Allah menghendaki diampuni, berarti dia tidak diazab, langsung masuk surga. Diampuni semua dosa-dosanya yang telah dia lakukan, walaupun dulu belum bertobat ketika meninggal dunia. Atau yang kedua bisa jadi apa? Dia diazab dulu. Allah azab dulu sampai habis dosanya, tapi dia tidak kekal dalam neraka. Ini mereka-mereka yang berbuat dosa besar selain syirik, ya, belum bertobat ketika meninggal dunia. Ya walaupun begitu bukan berarti masuk mampir dulu ke neraka enak. Neraka bukan tempat singgah yang nyaman. Tempat singgah diadab dengan adab yang sangat berat. Sampai betul-betul kemudian Allah menganggap selesai sudah dosa-dosanya, kemudian dia disucikan dan dimasukkan ke dalam surga. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini berbeda dengan keyakinan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij mereka mengatakan bahwasanya orang yang melakukan perbuatan dosa besar seperti membunuh, berzina, sudah meninggal dunia dalam keadaan kafir, kemudian kekal dalam neraka. Itu mereka. Oleh karena itu, keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan mereka dalam masalah ini. Kemudian wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kemudian yang terakhir, bahwasanya syirik itu memiliki macam-macam yang banyak. Tadi sudah disebutkan sebagainya. Ada beberapa yang belum kita sebutkan. Nah, waktunya mungkin sudah siang. Cukup mungkin barangkali ini sebagai bagian dari macam-macam syirik besar. Adapun perinciannya, kalau kita rinci perbuatan-perbuatan yang disitu mengandung kesyirikan, ya, dan termasuk syirik besar sangat banyak sekali. Ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di dalam kitab Tauhid secara rinci di sana. Bahkan beliau mengkategorikan termasuk perbuatan syirik ketika seseorang itu melakukan amalan akhirat, niatnya duniawi. Ya, termasuk beliau membuat judul satu bab, ya, termasuk sebuah kesyirikan ketika seseorang itu melakukan amalan akhirat, sholat, puasa, zakat, sedekah, amalan akhirat, tapi tujuannya duniawi. Termasuk kesyirikan, kata beliau. Dan juga di sana ada syirik-syirik yang bentuknya syirik kecil. Yang kedua-duanya adalah wajib kita hindari. Jangan anggap ini syirik besar, okelah kita jauhi. Syirik kecil akan kecil saja. Jangan. Kecil itu kategorinya kategori termasuk dosa besar yang paling besar. Jadi kalau dirantetkan syirik kecil itu di antara dosa-dosa besar, dia adalah termasuk yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Membunuh, berzina, mencuri, itu di bawahnya. Masih di bawah syirik kecil. Walaupun diistilahkan di belakangnya apa? Syirik kecil. Dan karena itu para ulama, sebagian ulama tidak mau membagi. Pokoknya perbuatan syirik jauhi semua perbuatan syirik, syirik kecil atau besar. Itu demikian. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajari kita supaya kita berdoa, senantiasa berdoa agar kita, ya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Ya, yang kita ketahui atau yang kita tidak mengetahui.
dan mengampuni dosa-dosa kita dari perbuatan syirik yang kita tidak mengetahui. Ini barangkali bisa dihafalkan doanya. Kita baca bersama sebagai penutup pertemuan pagi ini, ya, untuk menghafalkan doa ini. Ya, nanti di-share barangkali di grup supaya dihafalkan. Kalau tidak disediakan di rumah masing-masing, dihafalkan. Kita bersama baca bersama doanya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami mengetahuinya, dan kami mohon ampunan kepadamu dari apa-apa yang kami tidak mengetahuinya. Ini doa yang hendaknya kita ucapkan mungkin dalam sujud kita di waktu-waktu yang mustajab, agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Demikian barangkali bermanfaat, ya khususnya bagi diri saya sendiri dan mudah-mudahan bagi jamaah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.